Pernah nggak kamu ngerasa yakin banget akan sesuatu? Bisa soal pilihan hidup, prinsip, atau opini. Terus tiba-tiba kamu sadar kalau ternyata itu salah besar. Atau malah sebaliknya, kamu sudah bertahun-tahun percaya akan satu hal, tapi nggak pernah sekalipun mempertanyakan apakah itu masih relevan atau tidak. Sekarang coba tanya ke diri sendiri. Kapan terakhir kali kamu mengubah pendapat tentang sesuatu yang penting? Kalau kamu gak bisa ingat atau kamu ngerasa kayaknya saya gak perlu berubah pikiran deh karena saya sudah benar. Nah, mungkin ini saatnya buat kamu mengevaluasi ulang cara berpikir kamu. Nah, kita akan mencoba untuk membahas isi dari sebuah buku yang saya pikir ini adalah buku yang luar biasa, mengajak kita untuk kembali berpikir kritis, kembali mempertimbangkan tentang apakah rutinitas atau bahkan nilai-nilai yang kita percaya selama ini sudah benar, tapi bukan itu tujuan yang sebenarnya. Tujuannya adalah untuk melatih kita agar selalu mengedepankan reasoning atau berpikir sehat dalam setiap aspek kehidupan kita. Nah, buku ini adalah karya dari Adam Grant yang berjudul Think Again, yang akan mengajarkan kita bahwa kemampuan buat mengubah cara berpikir lebih bernilai dibanding sekedar punya pemikiran yang tajam. Karena pada akhirnya yang bisa bertahan bukan orang yang paling pintar, tapi yang paling bisa beradaptasi. Sekarang pertanyaannya, apakah kamu mau berkembang atau tetap terjebak dalam pola pikir yang lama? Buku ini diawali dengan kisah seorang bernama Jake. Dia adalah seorang investment banker ternama, jadi orang yang cukup kaya raya lah. Dan dia menikmati kesuksesannya yang luar biasa. Dia yakin banget bahwa kunci sukses adalah percaya diri dan tetap teguh pada prinsip tanpa ragu-ragu. Tapi pada tahun 2008, dunia finansial mengalami guncangan yang besar dan krisis ekonomi global terjadi di mana-mana. Dan Jake kehilangan segalanya. Bukan cuma pekerjaannya, bukan cuma tabungannya, tapi juga identitasnya. Selama ini Jake merasa strateginya sudah paling benar. Dia terlalu yakin sama cara pikirnya sendiri. Sampai-sampai dia nggak bisa melihat tanda-tanda bahaya. Dia menolak masukan, tidak mempertanyakan keputusannya, dan akhirnya terjerumus pada kehancuran finansial. Tapi justru dari kejatuhan itu, Jake sadar akan satu hal. Kalau saya nggak belajar buat lebih fleksibel dan mulai mempertanyakan cara pikir saya sendiri, saya nggak bakal pernah bangkit. Dan itu menjadi titik baliknya. Dia mulai berpikir ulang, belajar ulang, dan akhirnya bangkit dengan pola pikir yang lebih terbuka dan adaptif. Nah, pelajarannya bahwa kesuksesan bukan soal selalu benar, tapi soal keberanian untuk berubah saat situasi menuntutnya. Nah, di dalam buku ini, kita akan diperkenalkan dengan 3 tipe pemikir. Yang pertama, tipe pemikir pendakwah. Orang yang berpikir seperti pendakwah itu beranggapan bahwa kepercayaannya adalah kebenaran mutlak. Apa yang ia yakini harus dipegang teguh tanpa boleh dipertanyakan. Misalnya, seseorang bisa berkata, "Saya yakin banget kalau cara terbaik untuk sukses adalah kerja keras tanpa henti." Tapi apa benar? Bagaimana dengan keseimbangan hidup? Bagaimana kalau kerja keras tanpa strategi malah bikin kamu capek tanpa hasil? Nah, kalau kamu berpikir seperti pendakwah, kamu bakal menutup diri dari ide-ide baru dan itu berbahaya. Tipe pemikir kedua adalah jaksa. Tipe pemikir seperti jaksa ini bukan sekedar ingin mempertahankan keyakinannya. Dia fokus untuk menyerang keyakinan orang lain dan membuktikan bahwa mereka salah. Masalahnya, kalau kamu cuma sibuk mencari kelemahan orang lain, kapan kamu akan mengevaluasi kelemahan pemikiranmu sendiri? Tipe pemikir ketiga yaitu politisi. Politisi tidak perlu peduli mana yang benar atau yang salah. Yang dia pedulikan adalah apa yang paling disukai oleh orang lain. Kalau kamu selalu menyesuaikan pendapat hanya untuk diterima, kamu mungkin kehilangan pemikiran kritis dan tidak benar-benar punya prinsip sendiri. Nah, solusinya adalah berpikir seperti ilmuwan. Ilmuwan punya cara berpikir yang berbeda. Mereka nggak langsung percaya bahwa mereka benar. Mereka menguji hipotesis,
mengumpulkan bukti, dan siap berubah kalau datanya atau fakta yang dia ketemukan menunjukkan hal yang berbeda. Ilmuwan melihat kesalahan bukan sebagai sebuah kegagalan, tapi sebagai bagian dari proses menuju kebenaran. Misalnya, kalau seorang ilmuwan menemukan data baru yang bertentangan dengan teorinya, dia nggak bakal marah atau defensif. Dia akan berkata, menarik. Ini berarti ada hal yang perlu saya pelajari. Dan itulah yang seharusnya kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Pelajaran nomor 2, yaitu nikmati sensasi salah. Begini, banyak dari kita benci mengakui kesalahan. Kenapa? Karena kita tumbuh dengan pemahaman bahwa salah itu buruk. Di sekolah misalnya, kalau kamu jawab ujian dengan salah, kamu akan dapat nilai yang jelek. Sementara di kerjaan, kalau kamu bikin kesalahan, kamu bisa kena tegur atau bahkan dipecat. Nah, tapi coba pikirkan ini. 1. Salah bukan kegagalan, tapi feedback. 2. Salah nggak bikin kamu bodoh, malah tanda kalau kamu berkembang. Dan ketiga, salah bukan akhir, tapi awal dari pemikiran yang lebih baik. Semakin cepat kita menerima kesalahan, semakin cepat kita bisa belajar hal baru dan tumbuh lebih cepat. Pelajaran ketiga, jangan terjebak di echo chamber. Echo chamber adalah situasi di mana kita hanya mendengar pendapat yang setuju dengan kita. Misalnya, kalau kamu hanya baca berita dari satu sumber yang isinya selalu mendukung sudut pandang kamu, lama-lama kamu bakal ngerasa bahwa itu satu-satunya kebenaran. Nah, masalahnya, kalau kamu nggak pernah mendengar perspektif lain, kamu jadi gampang terjebak di cara berpikir yang sempit. Tapi ada cara untuk keluar dari echo chamber ini. Pertama, cari sumber informasi dari berbagai sudut pandang. Jangan cuma baca atau dengerin orang yang sepemikiran dengan kamu. Yang kedua, belajar mendengarkan dengan niat untuk memahami, bukan untuk membantah. Kalau kamu ngobrol sama orang yang punya pandangan berbeda, coba dengarkan dulu sebelum langsung membantah. Nah, yang ketiga, tanya ke diri sendiri, gimana kalau ternyata saya yang salah? Jangan takut untuk mempertanyakan apa yang sudah kamu percayai. Oke, kesimpulannya. Berpikir ulang atau tertinggal. Dunia ini terus berubah, ilmu terus berkembang, dan kalau kamu gak berubah, kamu bakal ketinggalan. Nah, sekarang ada tantangannya. Ambil satu hal atau nilai yang kamu percayai dan pegang teguh, dan coba untuk pertanyakan. Siap jadi orang yang berkembang? Kalau iya, jangan lupa like, komen, dan subscribe biar kita bisa terus belajar bareng. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.